Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal di part 2 tentang asas asesmen akhir semester seperti itu. Jadi di sini yang akan dijelaskan adalah soal terkait dengan menjodohkan, dan satunya adalah pilihan ganda kompleks. Gitu ya. Di sini pernyataan di atas yang bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Ya, dia dikatakan persamaan linear satu variabel itu apabila ada satu variabel dan variabelnya itu pangkat 1, gitu ya. Nah, berarti di sini yang ini itu bukan termasuk persamaan linear satu variabel, karena di sini ada 2 ya. Kalau yang ini adalah persamaan linear satu variabel karena ada 1. Kalau yang ini bukan, karena x kuadrat, yaitu persamaan kuadrat ya. Terus yang keempat adalah persamaan linear. Jadi yang ditanyakan adalah bukan, yang bukan adalah 1 dan 3. Seperti itu soal yang berikutnya. Yang merupakan persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu yang pertama adalah bentuknya persamaan. Yang kedua adalah linear. Linear berarti pangkat 1. Yang selanjutnya adalah satu variabel. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu, yang betul adalah yang nomor 1, karena y-nya satu variabel. 2 juga betul, terus 3 betul, 4 juga betul. Jadi jawabannya adalah semuanya benar. Lanjut soal yang berikutnya. Yang merupakan pertidaksamaan. Kalau tadi persamaan, ini pertidaksamaan. 1, 2, 3, 4 itu jelas pertidaksamaan. Terus kita cari yang linear. Ternyata di sini semua linear, terus satu variabel. Ternyata di sini semua juga satu variabel ya. Ini hanya variabel x, ini p, ini x, ini x. Berarti betul empat-empatnya. Empat-empatnya adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Yang bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang bukan ya. Kalau yang bukan berarti pertidaksamaan. Ternyata di sini pertidaksamaan semua. Kita tinggal lihat linear. Mana yang enggak linear? Yang enggak linear adalah ini dan ini. Gitu ya. Sedangkan ini linear, tapi yang ini adalah 2 variabel. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Soal yang nomor 20. Pernyataan di atas yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Kalau banyak tepung dengan ayam itu termasuk senilai ya, karena semakin banyaknya tepung, minyak juga akan semakin banyak. Ini perbandingan senilai. Nah, kalau persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Karena ketika persediaan makanan banyak itu hewan ternaknya kan sedikit. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yang nomor 1, kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Semakin cepat kendaraan, waktunya kan semakin sedikit. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sedangkan yang ini adalah perbandingan senilai. Karena semakin jaraknya lama, berarti kan bensinnya semakin keluar banyak. Jadi yang perbandingan berbalik nilai adalah 1 dan 3. Soal yang berikutnya nomor 21 ya.
Kalau ada soal seperti ini, seperti biasa kita tinggal pelang, berarti min 6A, ini ke sini berarti min 12B, ini ke sini berarti plus 6C. Selesai. Lanjut soal 22, nilai dari 3x plus 4 tambah 5x min 2. Sini ke sini gitu ya. Berarti 3x plus 12 ditambah 5x ini ke sini min 10 ya. Tinggal dikelompokkan 3x plus 5x plus 12 min 10. Ya, hasilnya adalah 8x plus 2 gitu ya. Lanjut, soal yang berikutnya adalah 3x min 5 sama dengan 4. Berarti 3x itu sama dengan 4 ditambah 5. Yaitu 3x yang sama dengan 9 ya. X sama dengan 9 dibagi 3. Berarti x-nya adalah 3. Lanjut soal berikutnya. Kalau hal seperti ini berarti tinggal kita pindahkan. Ini 2P, ini ke sana berarti min 4P sama dengan min 4 min 6. Ini min 2P sama dengan min 10. P-nya adalah min 10 dibagi min 2. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. P sama dengan 5. Lanjut. 2Y min 6 kurang dari 4. Berarti 2Y kurang dari 4. 6-nya ke sana jadi plus 6 ya. Berarti 2Y kurang dari 10. Berarti Y kurang dari 10 bagi 2. Y kurang dari 5 ya. Kita lanjut ke yang ini. Kalau soal ini adalah kita hanya perlu mengalihkan silang ya. Jadi menjadi 4 kali Y plus 5 ini sama dengan 12 kali 3. Di sini Y plus 5 yang sama dengan 12 kali 3 dibagi 4. Ini coret-coret 3. Y plus 5 itu sama dengan 9. Berarti Y-nya itu sama dengan 9 dikurangi 5. Yaitu Y sama dengan 4. Gitu. Lanjut soal yang berikutnya nomor 27. 27 itu sama tinggal kali silang, berarti 900 kali X sama dengan 2 kali 2700. Jadi X itu sama dengan 2 kali 2700 dibagi 900. Ini bisa dicoret-coret, coret-coret ya. 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Berarti X itu sama dengan 6. Lanjut, nomor 28 ya. Umur Tony sekarang 25 tahun, lebih muda dari umur ayahnya. Begitu. Nah, di sini 6 tahun kemudian jumlah umur keduanya 49 tahun. Berapa umur ayah sekarang ya? Jadi kan berarti umur Tony yang sekarang, Tony itu 2 tahun lebih muda dari umur ayahnya. Berarti kan ini umur ayah kurangi 25, itu hasilnya umur Tony. Nah, 6 tahun kemudian, umur keduanya adalah, jumlah umur keduanya adalah 49 tahun. Berapa umur ayah sekarang? Itu yang ditanya ya. Ya, selanjutnya ini 6 tahun kemudian ya. 6 tahun kemudian berarti jumlah umur keduanya di Tony ditambah 6 tahun kemudian ditambah ya tambah 6 tahun kemudian sama dengan 49 ya, karena 6 tahun. Jadi Tony ditambah ayah itu adalah 49 dikurangi 6 sama 6, ini kan 12. Jadi Tony tambah ayah itu sama dengan 73 ya. Jadi 37. Itu Tony sama ayah. Kita cari tahu umur daripada ayah.
umur daripada A ya berarti kan kita tahu bahwa T plus A itu sama dengan 37. Berarti T itu sama dengan 37, hanya pindah ke sana menjadi minus ya. Nah, kalau ini ketemu T, ini ketemu T kan kita bisa bandingkan T yang sama dengan T. Jadi di sini A min 25 sama dengan 37 min A. Jadi A nya itu pindah ke sana jadi 2A sama dengan 37 tambah 25. Berarti A itu sama dengan ini 62 dibagi 2. Ya hasilnya adalah 31. Jadi umur ayah itu adalah 31 tahun. Seperti itu. Lanjut. Pada suatu daerah perkebunan sawit, mandor membangun bangunan dengan waktu 30 hari 12 pekerja. Jika diselesaikan dalam waktu 20 hari, oke, berarti pekerjaannya harusnya makin banyak ya. Jadi 30 hari itu 12 pekerja. Nah, kalau 20 hari itu berapa gitu ya. Otomatis kan akan lebih banyak. Jadi menjadi 30 hari per 20 hari. Kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini dibalik ya. Jadi ini tinggal kali silang saja. 20 kali X sama dengan 30 kali 12 ya. X itu sama dengan 30 kali 12 bagi 20. Ini coret-coret, ini coret-coret 6. Berarti X sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Ya, itu jawabannya adalah 18 pekerja. Soal yang terakhir untuk yang ini. Pengendara motor waktu 8 jam kecepatannya ini ya. Berbalik arah 10 jam. Kecepatannya adalah berarti aturannya semakin rendah. Kenapa? Karena jamnya yang diperlukan banyak. Jadi ketika 75 km per jam kecepatannya itu sampai 8 jam. Nah, ketika kalau ini 10 jam, berarti logikanya adalah kecepatannya semakin sedikit. Jadi tinggal 75 per X sama dengan 10 per 8. Dibalik ya. Setelah ini didapatkan, ini tinggal dikali silang. 10 kali X sama dengan 75 kali 8 ya. X sama dengan 75 dikali 8 dibagi 10. Nah, ini coret, ini 5 ya. Ini 4. Ini sama ini dicoret. Berarti 75 bagi 5 adalah 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 dikalikan dengan 4. Ini 15. Berarti 15 kali 4 adalah 60. Jadi kecepatan rata-rata untuk pengendara adalah 60 km per jam. Oke, sampai di situ dulu. Silakan lanjut ke part 3.